Apa saja yang sudah kamu raih selama sekian tahun jadi atlet bulu tangkis? Buat jangan kendor, latihannya Oke. semangat terus. Oke. Jangan aneh-aneh lah di sini istilahnya, Pak. Hah? Pokoknya setiap ada turnamen bisa memberikan yang terbaik aja, Pak, sesuai kemampuan. Ya kadang kalau melepas lelah gitu ya, Pak, ya hari Sabtu gitu saya ke jalan-jalan ke mall lah. Terus kalau enggak ke gereja sama ayah sih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast PBSI Kabupaten Malang. Kembali bersama saya Rahmat yang akan memandu podcast kali ini. Masih bersama dengan atlet-atlet PBSI Plat Cup PBSI Kabupaten Malang. Kali ini kita kedatangan tamu Aurel yang sudah belum begitu lama berada di Plat Cup, namun sudah memberikan prestasi yang cukup memuaskan, terutama di event-event Jawa Timuran. Untuk lebih jauh siapa Aurel dan bagaimana kiprahnya di perbulu tangkisan di Jawa Timur, khususnya di PBSI Plat Cup PBSI Kabupaten Malang, mari kita sapa, kita gali lebih jauh. Siapa Aurel dan bagaimana prestasi-prestasi yang telah ia raih. Selamat siang Aurel. Ya, siang, Pak. Ya, gimana kabar? Sehat? Sehat, baik, Pak. Masih semangat? Masih. Aurel, nama lengkapmu siapa? Nama lengkap saya Cecilia Aurel Novena Pratiwi. Panggilannya? Aurel, Pak. Aurel. Benar kamu lahir di Semarang? Iya. Asli Semarang? Asli Semarang. Asli Semarang. Apa yang terkenal di Semarang itu? Lumpia sih, Pak, biasanya. Lumpia ya? Iya. Masih sering ke sana? Jarang, Pak, soalnya siapa nenek sama kakek di rumah saya soalnya. Oh, Makanya jarang ke sana. sekarang sudah domisili di Sidoarjo ya? Mm-mm. Sudah domisili, sudah lama tinggal di Sidoarjo? Udah lama, Pak. Sudah lama, cukup lama juga ya. Aurel, cerita sedikit lah soal bulu tangkis. Kamu kan sejak kecil ya latihan bulu tangkis. Ceritalah sedikit gimana ceritanya kok tiba-tiba bulu tangkis atau sebelumnya enggak bulu tangkis? Dulu ya itu, Pak, cuman sekolah biasa paling sama renang. Sama renang. Ya, Gimana awalnya kok terjun di bulu tangkis? Ya awalnya lihat kakak saya, Pak, latihan dulu waktu kakak saya kelas 5 SD kayaknya. Tuh saya lihat nganterin kakak latihan kan kadang. Terus habis itu kayak pengen ikut gitu, Pak, ikut klub. Join ke klubnya kakak ini. Ya udah terus bilang ke ayah kalau mau ikut badminton kayak kakak, bilang gitu, Pak. Ya udah akhirnya didaftarin sama ayah. Itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Berarti kelas 3 SD kamu sudah mulai pegang raket, sudah mulai Ya. belajar. Udah. Jauh enggak lokasinya dari rumah dengan tempatmu latihan? Enggak, Pak, deket cuman 10 menit. 10 menit ya. Iya. Itu di gor yang cukup besar atau Enggak, cuman 2 lapangan aja. 2 lapangan? Deket rumah, Pak. Oke, 2 lapangan. Apa nama klub yang pertama kali kamu ikuti, apa namanya? Citra Diamond. Citra Diamond. Ya. Itu di Semarang atau di Enggak, di Sidoarjo. Sudah di Sidoarjo. Tertarik karena lihat kakakmu sering latihan. Dan itu kamu ikut terus, artinya ikut nganter kakakmu latihan terus setiap harinya. Iya, terus kan kadang lihat kakak latihan fisik di rumah gitu, Pak, sama ayah. Ya udah makanya pengen nyoba gitu awalnya. Terus akhirnya disuruh sama ayah sekalian ikut latihan gitu sama kakak. Oke. Awal di Citra Diamond. Bagaimana kamu latihannya waktu di klub ini, sehari atau seminggu berapa kali? Di mana, Pak, klub Di Citra pertama saya? Diamond, ya. Seminggu itu
Ya itu Pak 5 hari sih. 5 Hari hari. Jumat itu khusus privat aja. Oh gitu. Berarti hampir setiap hari kamu latihan. Iya. Satu hari sampai latihan berapa jam, Rel? 2 jam Pak. 2 jam. Iya. Itu kamu latihan di jam berapa? Biasanya jam 2 sampai jam 4 sih Pak dulu. Jam 2 sampai jam 4. Ya. Berarti pada saat itu tidak sampai mengganggu pendidikanmu ya, sekolahmu ya? Enggak. Jadi kan itu pulang sekolah Pak baru latihan. Sudah pulang sekolah. Sempat istirahat juga? Sempat. Istirahat dulu, setelah pulang sekolah istirahat, habis itu baru berangkat latihan. Dan itu dilakukan setiap hari. Ya. Setelah dari klub itu yang lama, yang di Citra Diamond, kamu pindah lagi enggak? Ya pindah lagi. Kemana? Ke Eka Jaya Pak. Eka Jaya, masih di Sidoarjo Masih. juga? Masih di Sidoarjo. Di usia berapa kamu ke Eka Jaya itu? Itu usia remaja awal. Remaja awal? Iya. Terus sampai? Cuman bentar Pak. Berapa bulan ya? Terus Kayaknya 8 bulanan lah. 8 bulan. Iya. Setelah itu pindah lagi Ya pindah ke FIFA itu. ke FIFA sampai sekarang, sampai yang terakhir kemarin ya? Ya. Aurel, kamu merasakan gimana ya? Ada rasa jenuh enggak latihan setiap hari gitu? Ya kadang jenuh Pak. Terus ketika jenuh apa yang kamu lakukan? Kadang kalau jenuh ya tetap harus latihan Pak. Soalnya kan itu yang apa? Istilahnya yang latihan setiap hari aja belum tentu juara kan Pak. Apalagi kita yang jarang-jarang latihan, gimana mau juara? Gitu ya. Jadi ya udah jalani aja Pak. Jalani aja. Enggak, artinya sampai pada titik jenuh itu misalnya males enggak mau latihan wis gitu, sampai pada titik itu enggak? Oh pernah dulu pas di Platprof Pak. Itu kan latihannya banyak, terus programnya juga berat gitu Pak. Oke. Itu sampai anak-anak yang lain juga kayak nggak betah gitu latihan. Soalnya kan itu pemanasannya aja udah 1,5 jam sendiri Pak. 1,5 jam Iya. hanya untuk pemanasan. Oke. Itu pas di Platprof. Terus? Ya kan terus itu pemanasannya termasuk kayak fisik juga Pak, pergerakannya banyak lah pokoknya. Terus habis itu ya udah, anak-anak tuh kadang kalau habis latihan gitu suntuk, jenuh sampai kadang tuh itu telepon ke ayah kalau mau keluar aja dari sini gitu Pak. Soalnya ya itu latihannya sebelum latihan aja udah fisik dulu Pak 1,5 jam. Terus belum programnya yang lain banyak Pak kadang. Sehingga di latihan fisik pemanasan aja 1,5 jam, ditambah latihan program itu sehari bisa berapa jam? Kadang itu dari jam 7 sampai jam 11 Pak. Jam 7 pagi sampai jam 11 Ya. siang. Dan itu dilakukan terus-menerus tiap hari. Dan pada saat itu sampai pada titik jenuh juga ya. Ya. Wajar lah ya. Karena dilakukan setiap hari. Apa yang gimana caranya Aurel untuk menghilangkan kejenuhan itu? Apakah tiduran, apakah main atau apa gitu? Ya kadang kalau melepas lelah gitu ya Pak ya, hari Sabtu gitu saya ke jalan-jalan ke mall lah. Terus kalau enggak ke gereja sama ayah sih. Terus selain itu apa lagi? Nggak Nonton gitu? Iya, kadang Nonton film? Itu aja yang bisa yang cukup membuat rasa lelah, rasa suntuk itu menjadi berkurang. Itu. Terus Aurel, setelah dari Platprof itu kan kamu tahun berapa masuk di Platprof? 2022. 2022 sampai 2024. Sampai 22 tahun, cukup lama juga kamu di situ ya? Ya. Cukup lama. Oke, terus setelah itu kamu pindah ke Platcup Malang. Ya. Sudah berapa lama di sini? Di sini belum ada setahun Pak, masih 6 bulan kayak. Baru 6 bulan Ya. ya. Oke. Dari sekian mulai kamu di klub pertama, kedua, ketiga di Platprof sampai sekarang di Platcup, kamu ada yang merasakan, ada bedanya enggak yang kamu rasakan dari tingkat intensitas latihan, kenyamanan dan seterusnya gimana?
Kalau porsi latihan di Platprof sama sini ya beda sih Pak, lebih berat programnya Platprof. Di sini ya programnya itu aja, tapi ya udah Pak. Jalani aja ya. Jalani aja. Oke. Aurel, dari sekian, kamu udah cukup lama kan berarti kan, sudah beberapa kali mengikuti turnamen. Apa saja yang sudah kamu raih selama sekian tahun jadi atlet bulu tangkis? Yang dari 2000 berapa Pak? Yang seingatmu 2025 lah. 2025. 2025 awal itu di Malang Pak. Pertandingan RBC itu juara 1. Gandanya juga juara 1. Terus habis itu turnamen kedua itu, tapi ini nggak inget semua ya Pak, yang inget aja ya. Terus yang kedua, habis itu tuh berapa bulan gitu Pak, itu tuh nggak juara, itu berapa bulan ya, 4 bulan, tapi lupa Pak turnamen apa aja, itu kalah terus gitulah istilahnya Pak. Jadi latihan lagi kan. Terus habis itu sampai di turnamen mana? Di Kajati kemarin Pak, itu saya ketemu musuh bebuyutan saya lagi kan, yang anak Platprof itu. Itu kalah Pak, kalah street. Ya lumayan lah poinnya Pak. Itu habis itu kan ada event yang itu Pak, apa gubernur. Habis Kajati kan gubernur. Itu ketemu lagi. Itu kalah lagi Pak, tapi kalahnya rubber lah. Terus ada progres lah ya. Terus habis itu terakhir ya itu Pak yang di Suryanaga itu. Itu juara 2 kalah sama anak Platprof, tapi bukan yang biasanya ketemu Pak, ada anak remaja awal. Itu saya kan remaja akhir. Udah. Terus yang kalau di Porprov kemarin itu juara bergu Pak. Bergu ya. Juara 3. Di perorangannya kamu? Kalah main kedua. Kemudian di kejurprovnya? Kejurprovnya juara 3. Di juara 3 perorangan ya. Ya. Terus di 2026 ini sampai yang bulan apa ini, sudah Juni ya? Mei. Gimana progresnya? Ya puji Tuhan aja Pak, lebih baik lah. Ya. Terus di Piala Ketum kemarin di Kudus Pak, di Kudus. Sirnas. Ya. Saya ketemu lagi sama musuh saya yang apa yang biasa ketemu itu Pak Hasna kan namanya. Itu saya bisa ngalahin Pak. Di Sirnas itu. Ya di Kudus. Itu saya ketemu dia sampai 6 kali Pak, sama terakhir kemarin yang di Piala Ketum. Selalu ketemu ya. Terus terakhir kemarin waktu di Piala Ketua Umum itu ya? Ya ketemu itu Pak, main pertama. Ketemu juga? Ya. Main pertama? Yang di Kudus kan menang saya Pak, itu main pertama ketemu. Itu menang street lah. Terus habis itu kemarin Piala Ketum itu main pertama. Saya ketemu itu kan langsung 8 besar Pak, soalnya pesertanya 8 kan pas. Main pertama ketemu Hasna langsung. Ya memang jadi sebagai informasi PBSI Kabupaten Malang pada tanggal 11 sampai 16 Mei 2026 kemarin itu memang menyelenggarakan kejuaraan bulu tangkis Piala Ketua Umum Pengurus Pusat PBSI Indonesia. Kebetulan pelaksanaannya ada di Gor Uraha. Gor Uraha ini adalah sebagai informasi juga adalah home base-nya atlet-atlet Platcup PBSI Kabupaten Malang, termasuk home base-nya Aurel ini sekarang. Gitu. Ya selamatlah untuk yang hasil-hasilnya yang terakhir kemarin di 2026 Mei bisa juara 1 di kategori Tunggal Taruna Putri ya. Ya. Untuk di kejuaraan Ketua Umum PPPBSI. Mantap. Oke, berarti kan ada progres yang Aurel rasakan setelah sempat beberapa kali selalu belum berhasil. Itu apa yang Aurel lakukan sampai pada titik akhirnya kembali latihan dan mencapai prestasi, apa yang Aurel lakukan?
Disupport sama ayah sih Pak. Buat jangan kendor, latihannya semangat terus. Jangan aneh-aneh lah di sini istilahnya Pak. Ya udah, kalau dikasih program apa aja dilakuin. Jangan yang kayak misal disuruh 5 kali gitu Pak, ngelakuinnya cuma 3, kayak bohong lah kan istilahnya. Jangan kayak gitu. Itu juga bisa ngaruh ke permainan soalnya Pak. Gitu ya. Artinya ketika tidak sungguh-sungguh dalam proses latihan, itu akan berpengaruh, akan terbawa ketika menjalani kejuaraan, turnamen gitu ya. Menjadi juga tidak sungguh-sungguh gitu Rel ya. Iya. Terus apa lagi selain support dari orang tua, apa lagi? Dari pelatih? Ya dari pelatih saya sebelum-sebelumnya juga nyemangatin Pak. Saya kan udah di klub baru. Di Plat Cup ini ya kadang kalau ketemu di event-event gitu kan, pelatih saya yang dari FIFA kadang ya nyemangatin lah istilahnya, tetap semangat di sini, jangan ya sama kayak omongan ayah saya Pak, jangan aneh-aneh, banggain orang tua gitu. Betul. Dan itu dapat Aurel lakukan sampai sekarang ya. Iya. Oke. Terus Aurel, sebelum lanjut ke berikutnya. Apa yang Aurel harapkan, ini kan sudah di bulan Mei 2026, apa yang Aurel harapkan untuk selanjutnya, target lah, katakan ngomong target gitu gimana? Ya pokoknya setiap ada turnamen bisa memberikan yang terbaik aja Pak, sesuai kemampuan. Kalau urusan menang kalah sih belakangan ya, pokoknya bisa main sesuai kemampuan gitu Pak. Pokoknya bisa keluar semua yang kemampuan yang saya punya gitu. Nah untuk agar itu bisa terwujud, apa yang Aurel lakukan? Semangat sama berusaha Pak. Semangat sama berdoa. Terus tapi latihan tetap maksimal. Tetap harus maksimal. Ada enggak dari teman-teman tim pelatih, misalnya Aurel kamu kurangnya ini, harus ada tambahan ABCD dan seterusnya gitu? Oh dari pelatih? Iya dari pelatih. Ada Pak, kadang kan sama Pak Yudi disuruh nambah-nambah, sama Saskia, kalau enggak sama siapa lah yang mau. Setiap pokoknya pas longgar aja Pak disuruh tambahan gitu. Iya. Tambahan game? Enggak, kayak pemantapan pukulan sih Pak, kayak misalnya ngelatih net lagi, dimantepin lagi itu. Terus drop shot dan lain-lain Pak. Banyak ya. Dan itu dilakukan setiap hari atau ada jadwal tertentu? Kalau tambahannya? Itu kalau tambahan kalau pas free aja Pak. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya sudah program dari pelatih selesai, kemudian Aurel pengen tambahan, ya udah tambahan aja gitu. Itu. Oke. Mantap. Oke, Aurel. Terus terkait dengan kejuaraan yang akan sebentar lagi ada apa? Ini ya, apa? O2SN. Kajati, Pak. Kajati. Ya. Kajati. O2SN-nya masih belum tahu, Pak. Belum ada kepastian. Di sini Kajati dulu. Kajati. Ya. Gimana persiapannya? Persiapannya ya harus dimatengin lagi Pak. Terus ya kalau pas main nanti harus bisa ngasih yang terbaik buat orang tua sama tim-tim pelatih yang lain. Merasa ada yang kurang enggak bagi Aurel untuk persiapan Kajati nanti? Artinya ada sesuatu, oh saya kurang di ini, berarti saya harus ada tambahan lagi gitu. Ya masih ada Pak. Masih ada ya. Boleh dibuka sedikit kurangnya di mana? Kadang kekurangan saya itu kalau di lapangan ya Pak, itu masih sering emosi Pak. Oh, gitu. Sering emosi. Terus kadang kalau ketemu lawan yang di bawah saya, kadang masih ada lah rasa kayak ngeremehin gitu. Iya. Nah, untuk mengatasi dua masalah itu, apa yang Aurel persiapkan? Ya kalau biar nggak emosi ya pas latihan harus itu Pak, sabar, terus nggak boleh marah-marah lah istilahnya. Nanti kalau misalnya emosi itu saya langsung hilang fokus saya Pak, soalnya takutnya kan ngaruh ke main gitu. Bisa Pak, waktu itu saya udah unggul duluan kan. Itu posisinya 15-10, habis itu kan
poinnya dikejar sampai 15 sama. Itu saya udah emosi Pak, banyak mati sendiri kan. Terus 15 sama itu kekejar, terus udah unggul Pak 18-16. Terus terakhirnya tuh kalah Pak dari 21-18. 21. Ya itu kemarin di gubernur kemarin. Gitu. Karena Soalnya emosi itu Pak, makanya kalah. Kalau sabar dikit ya bisa itu, hasilnya menang. Menurut Aurel, apa sih yang harus Aurel lakukan supaya tidak gampang emosi gitu? Apa yang harus Aurel lakukan? Ya nahan emosi aja Pak. Main santai. Ya relax lah. Relax, dinikmati. Perkara angka dikejar pelan-pelan dan seterusnya. Ya. Oke. Terima kasih Aurel sudah hadir di podcast PBSI Kabupaten Malang. Harapan kami ya tentu semoga Aurel ke depan menjadi lebih baik, lebih berprestasi dan bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga dan membanggakan plat Cup PBSI Kabupaten Malang. Terima kasih sudah hadir di podcast PBSI Kabupaten Malang. Saya Rahmat yang kali ini memandu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.